Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-14 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik, kita akan memasuki pembahasan Kitabul Janaiz. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah. Ya. Ada 45 pembahasan di dalam kitab Janaiz ini. Yang pertama, ada beberapa pendahuluan berkaitan dengan Kitabul Janaiz. Al-Janaiz jamak dari janazah. Janazah bisa di fathah jimnya, bisa di kasrah. Bisa dibaca janazah dan bisa dibaca jinazah. Sebagian ulama menyamakan maknanya antara janazah dan jinazah. Dan sebagian ulama membedakan. Kalau untuk mayitnya dikatakan janazah. Dan untuk keranda yang dengannya diangkat mayat itu dikatakan jinazah. Di dalam Kitabul Janaiz ini terdapat bentuk dari keindahan Islam, di mana Allah memuliakan seorang muslim dan muslimah di masa dia hidup dan di masa dia mati. Karena itu di masa matinya ada ketentuan-ketentuan hukum-hukum syariat dari memandikannya, mengkafankannya, mensalatkannya, menguburkannya, dan selainnya dari pembahasan-pembahasan yang insyaallah ta'ala akan kita kaji. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan beberapa sunnah terhadap orang yang ruhnya baru keluar. Iya, ini kalau sudah meninggal ya. Adapun ketika dia akan meninggal di saat sakarat, disunnahkan menghadapkannya ke kiblat dan disunnahkan mentalkin dia dengan ucapan la ilaha illallah. Karena di dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah kepada orang yang meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Talkin kepada orang yang akan meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Iya. Dan di sini Ibnu Qudamah membahas apabila ruh sudah keluar, baru saja keluar. Iya. Kata beliau, wa idza tuyukkina mautuhu, apabila kematian telah dipastikan, banyak hal memastikan kematiannya. Apakah dengan melihat kondisi matanya, kondisi kulitnya, kondisi kakinya, ya, kekakuannya, dan selainnya dari tanda-tanda yang bisa meyakinkan bahwa si mayit telah meninggal. Jadi apabila telah diyakinkan, ini pertama ya, diyakinkan dahulu. Ya. Depan seorang yang belum diyakinkan dia meninggal, maka ini berkaitan dengan pengobatannya dan selainnya. Baik. Dan ada sebagian orang yang kadang disangka dia meninggal, tapi hakikatnya belum meninggal. Ya, karena itu terjadi pada sebagian tempat. Seorang sudah disandang di atas keranda mayat, kemudian dia berdiri kembali. Ya. Dan ini ada ya di dalam istilah kedokteran. Jadi kadang periksa napas tidak nampak napasnya, tapi hakikatnya dia masih apa? Masih hidup.
Ya. Dan tidak ada istilah di dalam agama kita apa yang disebut dengan nama mati suri. Mati ruhnya keluar, setelah itu balik lagi. Ya. Itu hanya cerita dongeng saja dari sebagian orang. Sebab mayit kalau sudah dia keluar ruhnya dari jasad, tidak akan kembali lagi. Ini adalah hal yang disepakati. Jadi kalau kematiannya sudah diyakinkan, apa etika yang dilakukan? Kata beliau, ughmidat ainahu. Kedua matanya dipejamkan. Karena Syekh Al-Albani menghasankan hadits, "Idza hadartum mautakum fa aghmidul basar. Fa innal basar yatba'u ar-ruh." Apabila kalian menghadiri orang yang meninggal, maka pejamkanlah matanya. Karena mata itu mengikuti ruh. Ya. Dan juga di Sahih Muslim, tatkala Abu Salamah meninggal, Nabi memejamkan kedua matanya. Dan beliau bersabda, "Innar ruha idza qubid tabi'ahu al-basar." Sungguhnya ruh apabila dicabut, maka dia diikuti oleh pandangan mata. Dan tidak mesti ya, mata yang terbelalak atau terbuka ketika ruhnya keluar, itu tidak mesti menunjukkan su'ul khatimah, tanda yang jelek. Sebab itu sudah merupakan ketentuan ketika ruh keluar diikuti oleh apa? Pandangan matanya. Kemudian kata beliau, "Wasyudda lahyahu." Ini sunnah yang kedua. Ketentuan yang kedua, yaitu diikat lahyahu. Dua tulangnya yang berada di bawah gigi, tempat gigi itu dua di akhir pipi, yang tempat gigi berada di situ, itu lahya. Diikat. Ya. Agar supaya tidak tampak seperti orang yang membuka mulutnya. Atau tidak dibiarkan mulutnya terbuka. Nah, dan tentunya kalau dibiarkan mulutnya terbuka, ini akan menjelekkan pandangan mayit tersebut. Iya. Dan para al-fuqaha juga memberikan alasan, karena kalau dibiarkan mulutnya terbuka, dikhawatirkan akan masuk sesuatu yang tidak diinginkan, atau dikhawatirkan membuat jelek wajah si mayit. Iya. Kemudian kata beliau, "Waju'ila ala batnihi mir'atun aw ghairuha kahadidatin." Ini yang ketiga ya. Dijadikan atau diletakkan di atas perutnya cermin atau yang semisalnya seperti besi. Iya. Nah, maksudnya besi yang berat. Faedahnya apa? Supaya perutnya tidak mengembung. Ya. Supaya perutnya tidak mengembung. Dan kalau itu terjadi, boleh saja dilakukan hal ini. Dan di masa sekarang ini biasanya diletakkan es di atas perutnya supaya tidak mengembung. Hanya saja mengembung ini kenapa bisa terjadi? Terjadi karena terlambat jenazahnya diselenggarakan. Karena itu solusi yang paling bagusnya, diselenggarakan jenazah dan tidak akan terjadi perut apa? Mengembung. Tapi di sini Ibnu Qudamah memberikan tentuan apabila itu terjadi. Iya.